Pemirsa, bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang bumi Nanggur Aceh Darussalam pada akhir November lalu membuat lebih dari 400 orang meninggal dunia di 18 kabupaten kota. Bukan sekedar hamparan tanah, desa adalah ruang, rasa tempat kedamaian bersemi. Di dalam kesahajaannya, kita menemukan kembali jati diri dan arti harmoni yang nyata. Menjadi fondasi utama yang menjaga warisan lestari di tengah gerak zaman. Lewat jejak digital, kini saatnya kita ceritakan kebanggaan dari setiap sudut kelahiran. Mari kita bangun desa, bangun Indonesia, dimulai dari tapal batas kehormatan. 0 kilometer Indonesia. Hai guys, aku Siva Maulida dalam rangka mendukung Festival YouTuber Desa 2026 dengan tema Digitalisasi dan Wisata Desa. Kali ini aku ngajak kalian semua untuk eksplor ujung paling barat Indonesia, yaitu 0 kilometer Indonesia yang berada di Sabang, Pulau W. Siap-siap nih dibuat jatuh cinta sama keelokan pulau ini. Ini beneran perjalananku yang paling berkesan. Perjalananku dimulai dari Medan, gas sore hari menuju ke Banda Aceh. Enaknya sih sekarang semua itu serba online. Booking perjalanan darat antar provinsi itu jadi sat-set banget. Jadi target subuh itu kita udah pasti nyampe nih di Pelabuhan Ulele Aceh. Dan itu pasti tercapai. Begitu sampai di Pelabuhan Ulele, jujur vibes-nya itu sejuk, ramai, tapi rapi banget. View laut lepasnya itu udah ngasih clue nih kalau Sabang itu seindah itu. Penyeberangan ke Balohan, Pulau W memakan waktu sekitar 2 jam. Dan ini dia yang bikin perjalananku smooth banget. Digitalisasi pelabuhan. Halo Bang. Halo. Bang, sebelumnya kenalan dulu dong Bang. Abang namanya siapa dan asalnya dari mana? Nama saya Alwan, asal saya dari Banda Aceh kan. Oh, berarti Abang warlock ya? Warga Warlock, lokal. ya. Oke. Gimana sih Bang cara pesen tiketnya? Apakah mereka sudah menggunakan digitalisasi atau kira-kira masih menggunakan umum? Nah, mereka sudah digitalisasi, jadi pesen tiketnya itu melalui online. Dia ada linknya namanya tripferigi.com, itu dari ASDP. Jadi para wisatawan yang mau berkunjung ke Sabang sangat mudah nih. Kalian tinggal buka di link itu di Google, tripferigi.com, pesen tiketnya langsung dari situ, baik pejalan kaki, golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4 dan seterusnya. Pesennya itu dari tripferigi.com. Oh, berarti udah sekarang digital banget ya Udah Bang ya? digital banget. Dan Abang udah menggunakan ini juga nggak? Sudah jauh-jauh hari saya menggunakan itu. Oke Bang, nah, ini pelabuhannya dibukanya hari apa aja Bang? Dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk pelabuhannya sendiri dibuka tiap hari, tutupnya itu mungkin jam 5 sore baru tutup karena kapal terakhir itu jam 4 sore. Berlibur di Aceh ini jadi lebih gampang gitu kan. Siapapun yang ke Sabang harus cobain hunting dolphin di Sabang. Kita nggak perlu lagi ngantri panjang. Aku udah booking tiket ferry via online menggunakan platform resmi seperti Freezy. Cuma input data, pilih jadwal, bayar, dan tiket udah langsung jadi tiket di HP. Prosesnya cepat, transparan, dan terorganisir. Gak ada lagi tuh yang namanya calo yang bikin pusing. Ini udah jadi contoh nyata bagaimana teknologi ngedukung wisata desa. Tiba di Sabang dan yeay! Akhirnya sampai juga nih di Pulau W. Ini sih bisa dibilang perjalananku ke desa wisata impian. Karena begitu tiba, kami langsung foto-foto cantik di Tugu I Love Sabang. Sorenya kami langsung eksplor ke Ujung Karang yang lokasinya nggak jauh dari desa Iboh. Ujung Karang ya. Airnya tuh biru banget. Bener, Masya Allah ya Kak ya. Enggak sih di sini. Iya, pokoknya ini surga dunia memang. Yes, walaupun kita sempat ada drama cuaca ya. Jujur, ini tempat ngopi view-nya cakep banget. View laut lepasnya bikin lupa segala beban pikiran. Lanjut deh ke free dive santai. Lanjut besoknya hari ketiga nih. Kami langsung eksplor keindahan alam ekstrim, mulai dari Gua Sarang, yang lokasinya itu di Gampong Jaboy, salah satu desa wisata andalan Sabang.
View-nya tuh gokil, airnya biru muda. Lalu lanjut deh ke Secret Beach yang hidden gem banget. Nah, nggak afdol kan kalau nggak foto di kilometer 0 Indonesia. Ini momen penting banget yang menandai perjalanan aku di ujung barat Nusantara. Hai guys, kita lagi ada di 0 km. Yes, kita lagi di Sabang. Kita lagi di Sabang ya. Sejarahnya cukup mendalam loh. Monumen setinggi 22,5 meter ini diprakasai oleh Bapak B.J. Habibie pada tahun 1997 dan diresmikan oleh Wakil Presiden Tri Sutrisno tepat di tanggal 9 September di tahun yang sama. Bukan sekedar tugu biasa, desainnya syarat akan makna. Ada simbol burung Garuda yang menggenggam angka 0 serta rencong senjata khas Aceh yang melambangkan semangat perjuangan rakyat. Tempat ini bukan hanya penanda geografis, tapi simbol kedaulatan yang menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Hari keempat ini favorit aku banget. Pagi-pagi kita langsung gas snorkeling ke Pulau Rubiah. Serius keren banget sih. Terumbu karang di sini kayak kolam ikan raksasa. Ikan-ikan warna-warni nggak takut sama sekali. Snorkeling di sini wajib banget. Setelah itu kami lanjut dolphin trip, lihat lumba-lumba berenang bebas persis di samping speedboat. Petualangan ini biasanya dimulai saat fajar menyingsing menggunakan speedboat dari bibir pantai. Kita akan dibawa menuju laut lepas untuk menyapa ratusan lumba-lumba yang menari bebas di permukaan Samudra Hindia. Pemandangan sirip-sirip yang membelah ombak dan lompatan akrobatik lumba-lumba di samping perahu kita memberikan sensasi bahagia yang gak ternilai. Ini adalah bukti nyata kekayaan wisata bahari desa kita yang sudah mendunia. Wisata ini bukan cuma soal kesenangan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat desa menjaga ekosistem laut agar tetap lestari, sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal secara berkelanjutan. Hari keempat di sore hari kita say goodbye deh ke pulau ini. Pagi-pagi kita lanjut nyebrang lagi ke Banda Aceh. Di sini kita langsung eksplor wisata sejarah dan religi seperti Museum Tsunami yang ngasih kita pelajaran berharga tentang bagaimana bencana itu dan kekuatan kita untuk bangkit. Lalu ke Masjid Raya Baitur Rahman yang megah dan adem banget. Rasanya damai setelah perjalananku yang penuh aktivitas. Lalu kita nggak lupa lihat PLTD Apung sebagai monumen ketangguhan dari masyarakat Aceh. Fix perjalananku kali ini worth it banget sih. Dari desa yang tenang di Sabang hingga kota sejarah di Banda Aceh. Semuanya itu memberikan pelajaran dan keindahan yang tak terlupakan. Melalui vlog ini aku berharap kalian bisa melihat bahwa potensi desa kita itu luar biasa. Dengan dukungan handphone, kamera, dan koneksi internet, kita bisa mempromosikan keindahan ini ke seluruh dunia. Inilah bukti bahwa digitalisasi dan wisata desa bisa berjalan beriringan. Aku, Siva Maulida, mengajak kalian semua untuk ayo bersama-sama kita bangun desa, bangun Indonesia. Sampai bertemu di perjalananku selanjutnya. Bye-bye!